Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, manajemen keuangan, akan menjelaskan beberapa materi tentang manajemen surat-surat berharga, diantaranya 1. Tujuan investasi dalam surat berharga, 2. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan penentuan harga atau nilai surat berharga. Kami dari kelompok 3 terdiri dari Muhammad Wildan, Rian Fadila, dan saya sendiri Mutiarani Padaturuya. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Muhammad Wildan. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Pertama ada manajemen surat berharga. Manajemen surat berharga adalah proses pengolahan dan pengaturan investasi dalam bentuk surat berharga seperti saham, obligasi, dan reksadana. Tujuannya adalah memaksimalkan pendapatan dan mengurangi resiko investasi. Yang kedua ada aspek-aspek manajemen. Pertama ada pemilihan investasi, yaitu memilih jenis surat berharga yang tepat berdasarkan tujuan investasi dan profil risiko. Kedua ada diversifikasi portofolio, yaitu mengalokasikan investasi ke berbagai jenis surat berharga untuk mengurangi risiko. Yang ketiga ada pengawasan dan evaluasi, yaitu memantau kinerja investasi dan melakukan evaluasi secara berkala. Yang selanjutnya ada pengelolaan risiko, yaitu mengidentifikasi dan mengelola risiko investasi seperti risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar. Selanjutnya ada pengurangan strategi investasi, yaitu menggunakan strategi investasi yang tepat, ya seperti strategi. Selanjutnya ada jenis surat berharga. Pertama ada saham, yaitu surat berharga yang mewakili kepemilikan pada perusahaan. Yang kedua ada obligasi, surat berharga yang mewakili utang perusahaan atau pemerintah. Yang ketiga ada reksadana, yaitu surat berharga yang mewakili portofolio investasi yang dikelola oleh profesional. Yang terakhir ada surat berharga negara atau yang disebut SBN, yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah. Selanjutnya ada tujuan manajemen surat berharga. Yang pertama ada meningkatkan pendapatan, yaitu memaksimalkan pendapatan investasi. Yang kedua ada mengurangi risiko, yaitu mengelola risiko investasi untuk meminimalkan kerugian. Selanjutnya ada meningkatkan likuiditas, yaitu mengolah likuiditas investasi untuk memenuhi kebutuhan. Yang terakhir ada mencapai tujuan investasi, yaitu mencapai tujuan investasi jangka panjang. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Wildan untuk penyampaian materinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rian Fadila. Tempat dan waktu dipersilahkan. 3. Berikut penjelasan tentang tujuan investasi dalam surat berharga dan faktor-faktor yang mempengaruhi harga nilai surat berharga. Yang pertama, tujuan investasi dalam surat berharga. Kedua, pendapatan pasif, menghasilkan pendapatan tetap melalui dividen, bunga, atau kupon. 3. Pertumbuhan modal, meningkatkan nilai investasi dalam jangka panjang. Yang keempat, diversifikasi portofolio, mengurangi risiko dengan mengalokasikan investasi ke berbagai jenis surat berharga. Yang kelima, pengurangan risiko, mengelola risiko investasi dengan memilih surat berharga yang stabil. Yang keenam, likuiditas, mengakses dana dengan mudah ketika dibutuhkan. Yang ketujuh, penghindaran inflasi, menghindari penurunan nilai uang karena inflasi. Yang kedelapan, pencapaian tujuan keuangan.
mencapai tujuan keuangan jangka panjang seperti pensiun atau membeli rumah. Next. A. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga atau nilai surat berharga. Faktor ekonom. 1. Suku bunga. Perubahan suku bunga mempengaruhi harga obligasi dan saham. Yang kedua, inflasi mempengaruhi nilai uang dan harga surat berharga. Yang ketiga, ada pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kinerja perusahaan dan harga saham. Yang keempat, ada kurs mata uang mempengaruhi nilai surat berharga internasional. Selanjutnya, B. Faktor keuangan. Laporan keuangan perusahaan mempengaruhi harga saham. Yang kedua, rasio keuangan mempengaruhi kemampuan perusahaan membayar utang. Yang ketiga, dividen mempengaruhi harga saham. Yang keempat, kualitas kredit mempengaruhi harga obligasi. C. Faktor politik. Yang pertama, kebijakan pemerintah mempengaruhi industri dan perusahaan. Yang kedua, pemilihan umum mempengaruhi kebijakan ekonomi. Yang ketiga, ada krisis politik mempengaruhi stabilitas ekonomi. Selanjutnya, D. Faktor psikologis. Sentimen investor mempengaruhi harga surat berharga. Kekhawatiran akan krisis mempengaruhi harga surat berharga. Harapan akan pertumbuhan mempengaruhi harga saham. Yang E. Faktor lain. Teknologi mempengaruhi industri dan perusahaan. Perubahan industri mempengaruhi kinerja perusahaan. Bencana alam mempengaruhi kinerja perusahaan. Ketergantungan pada komoditas mempengaruhi harga surat berharga. Mungkin saya kembalikan ke Mutia. Baik, terima kasih untuk Rian Fadila. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Dalam negeri, CPNN 2016 menemukan 4 faktor yang dapat mempengaruhi SBN domestik, yakni likuiditas diwakili oleh tingkat cadangan devisa Bank Indonesia, indikator ekonomi makro antara lain inflasi, nilai tukar, BI rate atau kinerja obligasi diwakili indeks obligasi, dan harga komoditas diwakili harga minyak dunia. Untuk sumber yang didapat, satu dari Investopedia, kedua dari Otoritas Jasa Keuangan atau disebut OJK, ketiga dari Kementerian Keuangan RI, keempat Bursa Efek Indonesia atau bisa disebut BEI, kelima Journal of Investment Management, keenam Journal of Financial Economics. Untuk kesimpulannya, investasi dalam surat berharga menawarkan berbagai manfaat, namun juga memiliki resiko. Untuk membuat keputusan investasi yang tepat, penting untuk memahami tujuan investasi Anda, serta faktor-faktor yang mempengaruhi harga surat berharga. Selalu lakukan riset yang mendalam atau konsultasikan dengan ahli keuangan sebelum berinvestasi. Baik, mungkin segitu saja dari kami kelompok 3. Materi yang bisa dapat kami sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.